Halo teman-teman, balik lagi gue Eki dan ini adalah celotehan si Sablek. Kali ini gue pengen bahas salah satu info yang baru aja gue baca di berita. Mungkin ini menjadi salah satu jawaban atas kebosanan gue terhadap COVID-19 ini, dimana gue harus stay at home. Dan akhirnya di salah satu berita yang gue baca yang gue ambil dari kompas.com, grup bernama Ergo & Co, dimana mereka pengen membuka drive-in theater. Jadi katanya sih dia terinspirasi dari film-film luar, dan supaya orang tetap bisa nonton film-film bioskop, nah mereka menciptakan inovasi yang bernama drive-in theater. Ya seperti yang dilansir sama si Ergo & Co, bilang katanya drive-in theater ini memiliki konsep sama seperti di film-film yang sudah pernah kita lihat. Thank you, sir. Turn off your lights, please. Good evening, sir. Enjoy the show. Hey! You can't drive in without a car? Tapi sayangnya Ergo & Co tidak memberikan berita detailnya seperti apa, tapi menginformasikan bahwa drive-in theater will be open on June 2020. Wow, gue tunggu aja. Mungkin akan bakalan berbeda banget dibanding kita nonton di bioskop biasa. Kebanyakan orang bilang kan mungkin agak lebih danger lu menonton di bioskop, dalam ruangan bioskop. Jadi kemungkinan besar lu untuk terkontaminasinya masih ada. Meskipun di secara berita-berita juga kalau gue baca di new normal yang bakal diterapin oleh pemerintah juga bilang beberapa bioskop akan membuka kembali, tapi akan menerapkan beberapa aturan yang cukup berbeda supaya kita tetap stay healthy dan terjauhi dari namanya penyakit COVID-19 ini. Balik lagi ke soal drive-in theater. Nah ini jujur aja gue cukup penasaran. Ini gue ngambil dari Wikipedia, jadi ini diciptakan di Amerika. Jadi dulu diterapinnya di Amerika dulu. Di Amerika itu di era sebelum Perang Dunia II, dengan konsepnya adalah lu akan dipinjemin speaker sama pihak si teaternya. Nah ini speaker ini berfungsinya untuk apa? Speaker ini berfungsi untuk ketika pada saat film ini tayang, suaranya akan dikeluarkan dari speaker yang dipinjamkan oleh si pihak teater. Nanti speakernya ini akan ditaruh di kap mobil. Anjir, sumpah ribet banget ya. Ya tapi nggak mungkin lah kalau zaman sekarang ya, itu kan zaman era sebelum Perang Dunia II, era 30-40. Nah setelah era Perang Dunia II ini, bisnis drive-in theater ini berkembang pesat karena permintaan penjualan mobil itu semakin tinggi. Beberapa pebisnis akhirnya memanfaatkan momen ini untuk membuka drive-in theater, sehingga waktu itu jumlah angkanya berkembang pesat untuk menjadi salah satu solusi orang-orang untuk liburan dan pacaran. Oke, good. Terus berkembang di era 60, 70 dan agak menurun di era 80-an, bangkit lagi di pertengahan 90 sampai tahun 2000. Dan uniknya di tahun 2020 Iran memulai drive-in theater mereka, di mana penayangan mereka dimulai dengan film Exodus. Wow. Apakah Ergo & Co terinspirasi dari Iran? Ya gue nggak tahu ya. Meskipun Ergo & Co terinspirasi dari manapun, ini menjadi the new experience yang akan kita rasain di Juni 2020 nanti. Karena kan mungkin kita sebagai orang Indonesia lebih taunya misbar ya, gerimis, bubar, wis pulang lah. Ini gue memang belum pernah merasakan juga. Jadi almarhum bapak gue cerita katanya kalau misalnya di era-era dia dulu sih, katanya kalau mau nonton itu ya nontonnya kita di lapangan. Jadi nanti bakal ada orang ngasih pengumuman, bakal ada pemutaran film, nanti bakal ada orang yang bawa layar, bawa proyektor, bawa speaker. Jadi konsepnya tuh kayak nonton konser di lapangan, nanti speaker di depan, layar, terus nanti proyektor dipasang di belakang, jeder. Jadi benar kayak bioskop darurat lah ya bahasanya. Kalau lagu di upstairs kan bioskop darurat. Nah kalau zaman dulu tuh bioskop darurat. Ya mungkin itu salah satu pengalaman yang gak pernah gue rasain. Cuma bisa terngiang aja di kepala gue. Ya cuma bisa gue imajinasikan aja berdasarkan apa yang pernah almarhum bapak ceritain. Jadi kita balik lagi ke drive-in theater. Ya gue coba cari-cari lagi experience yang orang pernah ngalamin drive-in theater. Nah ini gue ngambil dari salah satu blog. Ini dari adventuremomblog.com. Tips for an awesome drive-in movie experience. Jadi sih kalau misalnya gue baca ini dia lebih ngarahnya untuk lo siapin apa aja sih kalau misalnya nanti lo mau drive-in gitu. Yang pertama adalah lo siapin folding chair. Folding chair itu ya kalau bahasa kita mau kursi mancing lah ya. Jadi wes katanya kalau misalnya lo bosen di dalam mobil, kalau barangkali lo pengen nonton di luar, lo bisa pakai folding chair itu gitu. Duduk di luar, atau sebenarnya paling gampang sih duduk di kap mobil, tapi takut kap mobil panas ya udah duduk di kursi lipat aja ya, atau bawa bean bag gitu. Terus yang kedua dia saranin adalah lu bawa minuman sama makanan. Jadi ini bener-bener katanya konsepnya tuh bener-bener lu piknik banget.
lu bawa keluarga lu siapin makanan dari rumah, buat camilan dari luar, itu katanya boleh banget. Jadi wes beneran ini kayak lu piknik keluarga. Karena apa lagi yang harus dia bawa? Dia bilang lu harus bawa piring, gelas, sama tisu basah. Jadi bener-bener lu kondisinya ya lu main di luar lah ya. Jadi sambil lu piknik, lu sambil nonton. Terus bawa DVD portable atau download beberapa film yang kalian siapkan di handphone. Nah ini sih kalau gue baca lebih ngarahnya sih untuk antisipasi aja kalian. Kalau kondisinya film yang mungkin mau ditayangkan itu nggak cocok buat anak-anak kalian, kalau misalnya mungkin kalian nonton bersama anak gitu ya. Nah kalau misalnya memang nggak cocok sama keluarga, sama anak, nah udah kalian download dulu film dari Netflix kah atau dari iFlix kah. Karena apa? Dia bilang beberapa di teater yang dia tonton itu menampilkan double feature film. Jadi sekali lu bayar tiket masuk, itu lu bisa dapat 2 film. Nah ini salah satu contoh yang gue ambil lagi dari internet. Ini dari Paramount Drive-In Theater. Nah contohnya mungkin di Paramount Drive-In Theater itu di layar pertama dia menampilkan The Ratched di jam 20.25, dan di jam berikutnya di jam 10.20 dia menayangkan filmnya si Vin Diesel, Bloodshot. Nah di teater keduanya dia menampilkan film yang ya family friendly lah ya. Itu ada film Onwards sama Trolls. Jadi ya mungkin takutnya ini film gak cocok buat anak-anak lu gitu kan. Nah lu bisa nonton dari Netflix. Jadi tetap piknik keluarga tetap berjalan lah ya. Lu bisa nonton film lu, anak-anak lu juga sudah ada film yang udah kalian siapin gitu. Saran dia adalah bawa senter, takutnya nanti udah gelap. Jadi nanti lu kalau misalnya takutnya pergi kemana-mana nggak ada penerangannya, kurang di drive-in itu ya lu bawa senter lah. Terus habis itu dia saranin adalah bawa obat nyamuk. Takutnya nanti kan malam-malam lu buka jendela karena panas, ya pasti takutnya nyamuk masuk gigit lu, ya lu siapin lah abutan atau apa gitu. Dan ini yang paling keren kata gua, saran dia berikutnya adalah lu harus bawa radio portable. Anjir, radio portable gue kadang-kadang mikir gitu ya, terakhir gue punya radio portable itu udah 10 tahun yang lalu. Gue nggak tahu apakah sekarang masih ada atau enggak. Anjir, jadi bener-bener ini kondisinya lu balik lagi ke jadul lagi sih. Karena jujur aja gue juga jarang ngeliat orang masih jual radio portable. Kenapa gue harus bawa radio portable? Jadi ini mungkin salah satu tayangan di YouTube. Di tayangan YouTube itu dia menampilkan ada orang datang ke drive-in theater. Jadi dia bayar tiket masuk, udah beres bayar tiket masuk, nanti si pihak penjaga tiketnya ngasih tahu channelnya 106,5. Seperti di awal gue singgung kan, pertama kalinya drive-in theater itu adalah lu bawa speaker yang dipinjemin sama si pihak teater. Kali ini lo harus bawa portable radio, dimana nanti si suara filmnya itu nanti akan muncul di radio kalian sesuai dengan channel yang dikasih tahu oleh si pihak penjaga tiket. Nah, kenapa lo harus bawa portable radio? Nah, kalau misalnya sarannya adalah takut baterai mobil soak. Gak mungkin kondisinya dalam waktu 4 jam lu nyalain mobil. Pertama lu harus hemat bensin, yang kedua takutnya jadi polusi udara. Ya mungkin kalau misalnya teman-teman yang udah nge-upgrade speaker mobilnya, sorry kayaknya mungkin akan cukup sayang digunakan karena mobil lu nggak bergerak dalam waktu 4 jam. Jadi ya wes lah, pakai portable radio. Ya mungkin kalau teman-teman tahu kenalan yang portable radio yang keren banget suaranya, ya lu pakai itu deh. Tapi tetap ya, mungkin kualitas suara yang dikeluarkan tidak akan semaksimal seperti yang lu dapat di bioskop. Jadi bener-bener ini kondisinya wes lu balik ke zaman jadul ya. Jadi jangan mengharapkan dapat suara Dolby Atmos seperti di XX1 atau Dolby-Dolbyan kayak di CGV gitu. Nggak mungkin dapetin di sini. Jadi wes lu terima apa adanya ya. Tapi tetap yang harus gue garis bawain, it becomes the new experience for me. Kalau misalkan ini jadi ada di Juni 2020 ini jadi experience keren lah kata gue. Gue bakalan cobain usahain bisa nikmatin pengalaman kayak gini. Nah untuk harga tiketnya, harganya itu dia set di harga $10. $10 untuk general admissionnya. Terus habis itu harganya untuk anak umur 5-8 tahun dia setting di 3,5. Dan untuk anak umur di bawah 5 tahun dia settingnya gratis. Jadi cukup friendly lah. Karena kalau misalkan ngambil dari, kalau gue lihat dari situs yang lain sih,
Untuk harga tiket bioskop di Amerika itu rata-rata set harganya di $10. Jadi nggak ada perbedaan harga antara lu nonton di drive-in theater atau lu nonton di bioskop. Mungkin bedanya ya kenyamanan aja sih. Kalau mungkin di drive-in theater lu lebih ngarahnya untuk piknik, lu mau ribut, tetap lu privasi lu lebih terjaga. Dan mungkin kalau misalnya di bioskop kan lu nggak bisa bersifat privasi lu agak kelihatan sama orang ya. Dan lu harus menjaga ketenangan selama lu menonton di dalam ruangan bioskop. Jadi ya positif negatifnya adalah ya gue nggak tahu apakah nanti si Ergo & Co ini bakal nerapin harga yang sama seperti bioskop reguler atau enggak. Kita nggak tahu karena dia juga belum ngasih info yang lebih jelas. Ya moga-moga harganya sama lah ya kayak bioskop reguler atau mungkin bisa jadi lebih murah karena ya hitung-hitungan lah ya, kita lebih banyak ngabisin duitnya dari luar. Jadi nggak tahu lah, kita nunggu informasi dari Ergo & Co nya aja. Nah mungkin yang gue emang penasaran itu tapi pertanyaan gue yang gue makin penasaran itu sebenarnya ini rencana si Ergo & Co ini mau buka di mana ya, karena setahu gue tuh untuk cari lahan kosong di Jakarta tuh cukup susah dan harganya juga jarang yang murah ya. Ini gue ambil dari rumah123.com. Ini posisinya di Jakarta Selatan. Untuk harga tanah dengan luas tanah 2000 meter persegi di Lebak Bulus, harga tanah 10 juta per meter persegi. Itu berarti lu minimal harus ngeluarin modal sekitar 20 miliar. Wow. Habis itu untuk harganya di area premium Skor Kencana Pondok Indah itu dengan luas tanah 410 meter persegi, itu harganya di 33 juta per meter persegi. Habis itu untuk harganya di Kafling Bukit Golf Pondok Indah dengan luas tanah 1630 meter persegi, harganya 58 juta per meter persegi. Dan ini ada satu lagi, ini harganya 9,6 miliar di tanah Pondok Indah dekat Gandaria City Mall. Jadi wow, kata gue ini bakalan ngabisin modal yang cukup besar. Gue nggak tahu apakah dia mau di Jakarta Selatan di daerah-daerah yang gue sebut tadi, kita nggak ada yang tahu ya. Ya moga-moga Ergo & Co bisa menemukan tempat yang cocok juga lah ya. Ya dengan lahan yang luas kita bisa parkir enak gitu. Ya mungkin itu aja sih yang pengen gue bahas ya. Kita nggak tahu soalnya Ergo & Co nya masih belum memberikan keterangan lebih lanjut soal drive-in mereka. Ya kita berdoa aja apa yang mereka inginkan, apa yang ingin mereka lakukan buat kita sebagai moviegoers supaya tetap bisa menonton melalui drive-in mereka bisa terlaksana di Juni 2020 ini. Kita doakan dan kita tetap tunggu informasi Ergo & Co. Moga-moga semuanya berjalan dengan lancar ya, tidak ada halangan, dan Juni 2020 kita bisa merasakan the new experience for watching a movie. Itu aja mungkin yang ingin gue sampaikan ke kalian. Itu aja mungkin curhatan dari gue, dan moga-moga lo terhibur, menambah referensi, dan sampai ketemu lagi di celotehan Sableng berikutnya. I'll see you soon.